Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Bertemu lagi dengan Ibu Juilatul hari ini ya. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Ingat tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan hari ini kalian akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran 3 ya. Kita sudah sampai pada pembelajaran 3. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu agar Allah selalu memberi kemudahan dalam setiap proses belajar kalian dan juga Allah selalu memberi kemudahan juga mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat tujuan materi, tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dari setiap jenis usaha. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaannya. Itu tadi 5 tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pada intinya kalian akan belajar 5 hal pada hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran, mari kita awali dengan memperhatikan penjelasan berikut ini ya mengenai jenis usaha-usaha yang dikelola sendiri ya. Di situ sudah Ibu ambilkan, Ibu buatkan slide yang gambar juga Ibu ambilkan dari buku tema kalian, yaitu mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu diawali dari nomor 1 yaitu usaha pertanian ya. Usaha pertanian ya, sebagian besar usaha pertanian itu biasanya dikelola secara perorangan ya. Biasanya usaha ini memiliki modalnya terbatas ya. Biasanya orang pedesaan mereka memiliki modal yang terbatas dalam mengelola usaha pertanian mereka ya. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas ya, lahan persawahan dan tegalan ya. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran ya. Itu tadi penjelasan mengenai jenis usaha ekonomi dalam usaha pertanian ya. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Ya, di situ ada contoh dagang apa ya, bakso ya itu ya. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang ya. Contoh usahanya antara lain adalah biasanya adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung dan toko kelontong ya. Dan yang ketiga adalah usaha jasa ya. Usaha jasa ya, biasanya usaha jasa itu juga dikelola secara perseorangan, biasanya contohnya salon, fotokopi, bengkel, potong rambut dan penjualan pulsa. Dan yang terakhir itu adalah contoh jenis usaha ekonomi dalam bidang industri kecil ya. Biasanya dikelola perseorangan yang berupa industri perumahan ya. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman dan mebel ya. Di situ pada gambar. Penjelasannya nanti kalian bisa baca di buku kalian dan juga ada di buku pendamping kalian supaya kalian lebih mengerti dan memahami jenis masing-masing dari jenis usaha ya. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya ya. Jadi kalau seseorang itu tinggal di daerah pesisir pasti juga jenis usahanya berbeda dengan orang yang hidup di perkotaan ya. Orang yang hidupnya di dataran tinggi pasti berbeda dengan orang yang di dataran rendah dan sebagainya ya. Sesuai dengan atau dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya ya. Sebagai contoh ya, kalau wilayahnya kita sebagai contoh di Bali ya, keindahan alam dan keunikan budaya di Bali itu merupakan sumber dari industri pariwisata yang berkembang pesat ya. Akibatnya banyak jenis usaha di Bali ya, banyak hal yang bisa dikembangkan di Bali ya. Namun tahukah kalian apa sajakah keunikan budaya yang ada di Bali? Berikut adalah contoh beberapa keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Bali ya. Di situ diawali dengan Desa Tenganan ya. Desa Tenganan itu sebuah desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali ya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali ya. Di desa tersebut itu masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya ya. Desa tersebut juga merupakan salah satu desa Bali Aga, desa asli suku Bali ya, yang terkenal dengan kesederhanaannya.
Berikutnya adalah Desa Trunyan ya. Desa Trunyan itu terletak juga di pinggir Danau Banter, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara ya. Keunikannya adalah dengan adanya tradisi pemakaman ya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang yang meninggal itu akan dibakar ya, atau biasanya disebut dengan tradisi upacara ngaben ya. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua ya. Biasanya kalau di Bali jenazah itu dibakar, namun di Desa Trunyan ini jenazah orang meninggalnya hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua ya, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah ya. Jadi yang terkenal dari Desa Trunyan ini adalah dengan tradisi ya orang meninggal ya di situ, di mana orang meninggal itu hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua atau bahkan di atas pohon. Tradisi apa tadi? Istilah mepasah. Dan yang terakhir adalah keunikan di Bali berikutnya adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran itu terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 40 km dari Denpasar ya. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi ya. Mereka tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun menurun ya. Maka Desa Panglipuran banyak melakukan acara adat ya, seperti pemasangan dan penurunan adalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya ya, dikenal dengan perayaan-perayaan adatnya ya di situ ya. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai keunikan yang ada di Bali ya. Berikutnya setelah kalian mendengarkan tadi, kalian nanti bisa menuliskan ulang keunikan desa yang ada di Bali, keunikannya apa. Jadi ada 3 desa yang di Bali yang terkenal dengan keunikannya masing-masing. Nanti keunikannya apa kalian tulis di situ. Di bawahnya kalian nanti juga menuliskan keunikan daerah di tempat tinggal kalian ya. Apa saja yang menjadi keistimewaan dari tempat tinggal kalian ya. Kemudian yang terakhir adalah sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain ya. Jadi apa sikap kalian terhadap perbedaan yang ada ya. Tentu setiap daerah mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat ya. Dengan adanya perbedaan itu apa yang ada di dalam pikiran kalian, dengan sikap kalian apa yang kalian lakukan ya. Baik, itu materi singkat untuk hari ini ya. Semoga kalian tidak bosan dengarkan penjelasan Ibu ya. Ibu hanya memandu kalian dan kalian bisa juga membaca penjelasan ini ada di buku tema kalian ya. Semoga penjelasan dan rangkuman singkat materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga penjelasan yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai bertemu pada pembelajaran-pelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.